Saya akan coba melihat kepada peristiwa tahun 65 karena saya juga ada di situ, dan saya mungkin tadi bapak-bapak selalu mengatakan korban pembantaian keluarga PKI, dan saya sendiri selalu menjadi korban juga dari peristiwa gestok itu. Jadi begini Pak Karni, kalau kita membaca atau mencermati pidato Presiden Soekarno, yaitu Nawaksara pada sidang MPR tahun 67, Bung Karno itu mengatakan ada sebetulnya tiga kepentingan yang bertemu pada satu titik, yaitu pertama disebutkan ini masalahnya overrumpling. Yang pertama ada kelihaian ekolim dan adanya subversi asing. Saya tanya pada waktu itu pada Bung Karno, subversi asingnya maksudnya bagaimana? Singkat saja, ini data intelijen, bahwa sudah masuk agen CIA, agen KGB, dan agen MI6, itu katanya. Jadi sudah bisa dielaborasi sendiri ya, sebetulnya apa yang disebut masalah kelihaian ekolim ini. Kedua, yaitu penyebabnya keblingirnya pimpinan PKI. Saya juga tanya, kenapa? Ya di situ memang sebetulnya ada semacam konflik internal pimpinan PKI. Ya ada disebut semacam perebutan kekuasaan atau begitu. Terutama ada pimpinan PKI yang juga kemudian menjadi subordinat kepada komunis Cina, dan di situ memang saya melihat Bung Karno mengatakan ada persaingan tidak sehat dengan Murba pada saat itu. Ini tadi ada korelasinya yang saya katakan bahwa kenapa kita menjadi semacam fobia, tetapi juga sekaligus anomali. Yang ketiga adalah disebutkan peristiwa gestok itu ada oknum-oknum dalam negeri yang tidak beres. Saya pun tanya kepada Bung Karno hanya mengatakan itu sebetulnya ada terjadi konflik internal Angkatan Darat. Saya tanya kepada waktu itu dengan Jenderal Mursid yang kebetulan beliau menjadi atase militer di Filipina, menjadi duta besar Indonesia di Filipina, dan mengatakan bahwa ada pertemuan pada saat itu dengan mantan duta besar Amerika setelah Howard Jones. Ya, dari percakapannya menurut Jenderal Mursid itu nyeleneh itu artinya ya dengan slang Amerika mengatakan how is Bung, maksudnya Bung Karno. Dia bilang good shot ya, good shot, artinya tembakan gitu ya. Nah jadi saya melihat dari peristiwa-peristiwa yang pada saat itu terjadi, yaitu sebenarnya sasaran utamanya atau TO utamanya itu adalah Bung Karno sendiri. Jadi bukan tidak mungkin bahwa kemudian kita hanya berbicara mengenai TAP MPRS nomor 25 tentang pelarangan terhadap paham komunisme. Tapi di situ juga masih ada bersanding TAP MPRS nomor 33 tentang Bung Karno, dan sampai sekarang juga belum dicabut. Padahal tadi saya dengar di dalam ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 itu sudah ada peninjauan ulang terhadap TAP yang ongoan itu, tapi tidak terikut serta tentang TAP MPRS nomor 33. Jadi pertanyaan saya, setelah sekian tahun, berapa tahun ya, 70 tahun merdeka, itu Bung Karno masih terbelenggu ya kelihatannya. Satu pihak oleh Presiden Soeharto pada saat itu diberikan gelar pahlawan proklamator. Nah, ini kan anomali sebetulnya. Satu sisi TAP MPRS belum dicabut. Berikutnya masih lagi pada zaman era Presiden SBY. Saya waktu itu masih menjadi one team pressnya bidang politik.
Saya mengatakan kalau mau memberikan gelar pahlawan nasional bagi Bung Karno, tap MPRS-nya harus dicabut, Pak, saya bilang. Tapi itu tidak dilaksanakan, lalu diberikan gelar pahlawan nasional. Nah, ini anomali lagi, double anomali saya lihat di sini. Jadi kalau berbicara mengenai komunisme, Pak, yang tadi saya sebutkan, sebetulnya kita ini harus berhati-hati dengan yang disebut Nicolim. Nicolim dalam konotasi yang dulu ini kan tentunya bangsa kulit putih ya, Pak. Tapi oleh Bung Karno pernah disebut di tahun sekitar 57 itu dia mengatakan mengingatkan tentang imperialisme ketiga, yaitu imperialisme kuning. Nah, ini harus perlu diwaspadai. Nah, berbicara tentang masalah masalah ideologi komunisme, memang yang harus kita utamakan di sini adalah masalah preventif dan mencari solusi yang paling tepat, yaitu bagaimana agar bahaya komunisme, bukan PKI, komunisme itu jangan sampai timbul. Yaitu saya menyarankan untuk kita harus kembali kepada Pancasila. Tapi saya sayang sekali, saya 2 kali terus terang mensomasi 2 ketua MPR. Yang pertama waktu itu zamannya Pak Sidarto Danu Subroto, dan yang terakhir kepada Pak Zulkifli Hasan. Saya katakan dudukan Pancasila itu pada proporsinya yang betul. Karena Pancasila itu tidak dimasukkan dalam tidak bisa dimasukkan sebagai pilar. Satu itu, kedua adalah oleh putusan MK nomor 100 garing PUU strip Romawi 11 strip 2014 itu kosakata frasakata 4 pilar itu Pancasila tidak dimasukkan, dilarang dimasukkan. Tapi kok anehnya mesti disosialisasikan istilah 4 pilar itu oleh MPR. Itu satu. Dan kedua, saya juga supaya ini jangan memperpanjang timbulnya komunisme, karena komunisme itu selalu menjadi antitesa adanya kapitalisme. Amandemen Undang Dasar 45 yang terjadi 4 kali pada era Megawati itu menyebabkan perubahan drastis menjadi konstitusi kita ini bersifat liberal kapitalistis.